time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Timun Mas. Pada zaman dulu kala, hiduplah seorang perempuan tua bernama Mboranda. Ia hidup sebatang kara, tidak punya keluarga. Setiap hari dia mencari kayu bakar di hutan untuk dijual ke pasar. Uangnya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Namun menurutnya itu lebih cukup karena dia hidup seorang diri. Mboranda sering kelelahan karena umurnya yang sudah tua. Di siang itu, Mboranda melepas lelahnya di sebuah batu besar di tengah hutan sambil melamun. Dia menghayal, seandainya dia punya seorang anak, tentulah pekerjaannya lebih ringan karena ada yang membantu. Tapi suami saja tidak punya, bagaimana dia punya seorang anak? Seandainya saja aku punya seorang anak. Saat Mboranda asik melamun, tiba-tiba raksasa muncul di hadapannya. Sampai-sampai Mboranda tidak bisa berdiri. Seluruh tubuhnya gemetar. Dia berpikir bahwa ajalnya akan segera tiba. Raksasa berkata, "Hai perempuan tua, aku lapar sekali. Di mana anakmu biar aku makan sekarang?" Mboranda menjawab dengan suara gemetar, "Anak, aku tidak punya anak." Raksasa itu mendekatkan wajahnya ke Mboranda. "Kamu jangan bohong," ucap raksasa. Mboranda menggelengkan kepala. "Aku tidak bohong. Jika tidak percaya, makan saja aku." Sang raksasa tertawa berbahak-bahak. "Hahaha, aku tidak mau makan kamu. Kamu sudah tua, udah peot, dan pasti tidak enak, itu pun kalau punya daging. Bisa-bisa gigiku sakit menggigit tulang-tulangmu." Hahaha. Kemudian raksasa itu memberikan sebuah kantung yang berisi biji timun. "Tanamlah biji-biji ini. Mereka akan tumbuh dan berbuah. Salah satu buahnya akan berwarna emas. Jika sudah matang, petiklah. Di dalam mentimun itu akan muncul seorang bayi. Rawatlah dia dan beri makan yang cukup agar tubuhnya sehat. Saat ia sudah 6 tahun, aku akan datang dan menagih anak itu. Dia pasti akan enak untuk aku santap. Paham?" Mboranda menerima kantung itu. "Sekarang pergilah," bentak raksasa itu. "Baiklah, aku akan pergi." Mboranda pergi dengan berlari keras. Sesampai di rumah, Mboranda melaksanakan perintah raksasa. Ia menanam semua biji timun itu. Setiap hari ia merawat dan menyiram kebun timunnya. Seiring waktu, tanaman tersebut tumbuh subur dan mulai berbuah. Benar apa yang dikatakan raksasa. Salah satu tanamannya berwarna emas. Mboranda memberi perlakuan khusus pada timun mas itu. Timun-timun itu semakin hari semakin masak. Timun mas itu juga begitu besar. Sudah waktunya membelah timun itu. Sudah waktunya aku membelah timun ini. Akhirnya Mboranda memetik timun itu dan membelahnya dengan hati-hati. Betapa terkejutnya ia mendapati seorang bayi perempuan menangis di sana. Seorang bayi perempuan yang cantik. Mboranda senang sekali dan mendekap bayi itu. Ia menamainya Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi anak yang sehat dan terampil. Mboranda terus bersyukur karena mempunyai anak yang berbakti seperti Timun Mas. "Sini Mbo, saya bantu." "Iya Timun Mas saya." Namun, jika dia teringat dengan raksasa itu dan menjadi sedih karena sebentar lagi usia Timun Mas hampir 6 tahun. Pada suatu hari, raksasa datang untuk menagih janji. Untung, saat raksasa datang, Timun Mas sedang pergi ke pasar, menjual timun-timun hasil kebun. "Mana anakmu, nenek tua? Aku akan memakannya." Mboranda berusaha menenangkannya. "Hai raksasa, Timun Mas masih kecil, pasti dia tidak akan lezat. Datanglah 2 tahun lagi, pasti menjadi santapan yang lezat." Raksasa setuju dengan itu. "Baiklah, aku akan datang 2 tahun lagi. Hahaha."
Boranda terus memikirkan nasib anaknya. Akhirnya, suatu malam Boranda bermimpi bertemu Pertapa dan menyuruh Timun Mas untuk pergi ke atas gunung. Suruhlah Timun Mas temui saya. Baiklah, aku sampaikan kepada Timun Mas. Boranda mengikuti mimpinya dan menceritakan semuanya ke Timun Mas tentang janjinya dengan raksasa. Boranda menyuruhnya pergi ke tempat Pertapa itu berada. Timun Mas, anakku, hati-hati ya sayang. Terima kasih, Timun Mas, pergi dulu ya. Timun Mas yang patuh segera menuruti ibunya. Ia menemukan rumah Pertapa itu dan menceritakan semuanya itu. Sang petapa lalu memberinya 4 kantong yang hanya boleh dibuka ketika Timun Mas mendapat bahaya. Timun Mas, ini kami bawakan 4 kantong untuk menyelamatkanmu dari raksasa jahat itu, ucap Pertapa. Terima kasih kek, Timun Mas, pergi dulu ya. Timun Mas pulang ke rumahnya. Namun saat sampai di rumah, alangkah terkejutnya karena sang raksasa sudah menunggunya. Boranda segera berteriak, "Lari Timun Mas, lari! Raksasa itu sudah dekat, aku takut. Selamatkan dirimu." Timun Mas terus berlari dan raksasa sangat marah dan mengejarnya. Timun Mas teringat pesan sang Pertapa. Sebaiknya aku buka kantong yang pertama sekarang. Ia membuka kantong pertama yang isinya adalah biji timun. Timun Mas menebarkannya dan muncul kebun timun yang luas dan buah randu. Perhatian raksasa segera beralih. Dia memakan timun dan buah randu itu yang segar dan sampai lupa kepada Timun Mas. Namun ketika timun itu habis, raksasa teringat Timun Mas dan mengejarnya lagi. "Haha, jangan lari, gadis kecil, jangan lari." Sang raksasa semakin dekat. Timun Mas menyebarkan isi kantung kedua yang berisi jarum. "Aku sebarkan saja jarum ini sekarang." Dan muncullah hutan bambu yang lebat dan runcing. Au, apa ini? Timun Mas gelisah karena raksasa berhasil menyusulnya. Aduh, bagaimana ini? Raksasa itu semakin dekat. Sebaiknya aku buka kantung yang ketiga. Timun Mas menyebarkan isi kantung ketiga yang berisi garam. Dalam sekejap muncul lautan yang sangat luas. Sang raksasa berusaha berenang dengan cepat. Kaki-kakinya yang terkena bambu terasa perih, tapi itu tidak menyurutkan tekadnya mengejar Timun Mas. "Hei, jangan lari Timun Mas! Hei, up!" Hanya 1 kantung terakhir, dan sang raksasa baru saja keluar dari laut. Dalam hati Timun Mas, ia menangis dan memohon kepada Tuhan untuk melindunginya. "Ya Tuhan, tolong lindungi aku." Akhirnya ia pun menaburkan isi kantong terakhir yang berisi terasi. Dalam sekejap muncul lautan lumpur ganas. Sang raksasa yang sangat marah tidak menyadari bahayanya. Ia terjun ke dalam laut ganas dan segera tenggelam. "Ya Tuhan, terima kasih telah menyelamatkan aku dari raksasa itu," ucap Timun Mas. Timun Mas kembali ke rumah dan Boranda menyambutnya dengan tangisan bahagia. Mereka pun hidup sebagai seorang ibu dan anak yang bahagia, yang saling mengasihi. Timun Mas adalah cerita rakyat Jawa Tengah yang bercerita tentang seorang gadis pemberani yang melarikan diri dari raksasa jahat. Dalam cerita ini mengandung pesan moral kita untuk berani dalam menghadapi tantangan, berbakti kepada orang tua, sabar dan tabah dalam menghadapi masalah, jangan mudah berjanji, selalu berpikir panjang.